Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan soal pertengkaran rumah tangga Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pemicu pertengkaran tersebut diduga Verdi Sambo ketahuan memiliki wanita simpanan. Kamarudin menduga, Putri Chandrawati mengetahui soal wanita simpanan Verdi Sambo setelah mengulik dari Brigadir J maupun sopirnya. Diduga Verdi Sambo ketahuan menyimpan yang cantik-cantik, dan Ibu Putri mencari tahu mungkin melalui Brigadir J maupun melalui sopir, dan ketahuanlah yang cantik-cantik itu, ungkapnya, dikutip Tribun News dari laman YouTube Kompas TV. Adanya wanita simpanan tersebut membuat ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kerap tidak pulang ke rumah sehingga memicu adanya pertengkaran rumah tangga. Bahkan Verdi Sambo bukannya malah bertaubat pasca ketahuan, tapi dia mempertahankan dosa itu. Maka dibuatlah pengancaman dari skuad lama yang pro terhadap Bapak Verdi Sambo, ungkapnya. Kamarudin Simanjuntak menduga Irjen Verdi Sambo bermotif dendam sehingga berujung pada pembunuhan Brigadir J, sementara di kalangan ajudan yang terlibat pembunuhan adalah iri dan dengki. Brigadir Yosua sudah dianggap sebagai anak sehingga dirinya itu sangat disayang baik oleh Bapak Verdi Sambo maupun oleh Ibu Putri Chandrawati sehingga dia termasuk anak yang dimanja di rumah itu dan dia diberikan keleluasaan tertentu dan kepercayaan tertentu, imbuhnya. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan saat ini timnya masih bekerja keras menguak peristiwa di Magelang, Jawa Tengah yang memicu pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Seperti diketahui Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir J belum lama ini mengaku dirinya tega menghabisi ajudannya sendiri lantaran tersulut emosi. Dikatakannya, peristiwa yang terjadi di Magelang itu menyulut emosi Sambo lantaran melukai harkat dan martabat keluarganya. Kemarahan Verdi Sambo itu pun berujung pada rencana pembunuhan yang ia susun untuk menghabisi Brigadir J di Jakarta. Soal peristiwa di Magelang, kini Bareskrim tengah mendalami. Namun, lanjut Komjen Agus, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak dibawa ke Magelang oleh penyidik. Sementara meski laporan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Duren 3, Jakarta Selatan, sudah gugur, tetapi rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang tetap harus didalami. Rangkaian peristiwanya begitu, kan enggak bisa kami hilangkan, kata Komjen Agus, melansir Kompas.com. Menurut dia, yang mengetahui pasti peristiwa sebenarnya yang terjadi di Magelang hanya Tuhan, istri Verdi Sambo, dan Brigadir J. Yang pasti tahu apa yang terjadi, ya Allah SWT, almarhum Brigadir J dan Bu Putri Chandrawati, tutur Agus. Kalaupun Pak Verdi Sambo dan saksi lain seperti Kuat, Ricky Rizal, Susi, dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, sambung dia. Pengacara Baradae, Roni Talapesi menegaskan, kliennya tak mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Peristiwa antara Brigadir J dan Putri Chandrawati, di mana peristiwa yang disebut Sambo, melukai martabat keluarga Irjen Verdi Sambo. Tidak tahu ya, ujar Roni. Sementara diberitakan wartakotalif.com sebelumnya, ex-pengacara Baradae, Deolipa Yumara mengatakan, Putri Chandrawati sempat menelepon Baradae. Awalnya, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Irjen Verdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahan di Magelang mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tanggal 7 Juli tahun 2022. Mereka mengaku menikmati acara dengan santai. Namun, kabar yang berhembus, kata Deolipa, usai acara itu, Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati sudah mulai bertengkar. Tetapi Richard tidak tahu masalah apa yang tengah diributkan, katanya, pada acara dua sisi yang disiarkan di akun YouTube Tiffen. Lantas pada tanggal 7 Juli tahun 2022 pagi sekitar pukul 8 WIB, Irjen Verdi Sambo sudah berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Sementara Putri Chandrawati bersama Barada Richard Eliezer, Brigadir Yosua, dan Brigadir Ricky masih berada di Magelang. Bersama mereka juga ada Susi, seorang pekerja rumah tangga,
Kuat sopir pribadi, dan seorang anak Ferdi Sambo. Pada hari yang sama, Baradae dan Brigadir Riki Rizal mendapatkan tugas untuk mengantarkan makanan ke anak komandannya yang sekolah Taruna Magelang. Sementara Putri Chandrawati di rumah bersama Kuat, Susi dan Brigadir J. Beberapa saat kemudian Putri Chandrawati tampak menangis menghubungi ponsel Baradae. Di situ Putri menanyakan keberadaan Bribka Riki. Karenanya Baradae menyerahkan ponsel itu ke seniornya Brigadir Riki, lantas mereka berdua pun buru-buru kembali ke rumah atasan mereka di Magelang. Namun, kata Deolipa, Baradae mengaku tidak tahu apa isi pembicaraan Bribka Riki dengan Putri Chandrawati. Ketika sampai di rumah, Bribka Riki dan Baradae ingin melihat kondisi Putri Chandrawati di lantai atas namun rupanya dihalangi dan dilarang oleh Kuat, sopir pribadi Irjen Ferdi Sambo. Sampai di rumah, Riki dan Richard naik ke atas, tapi ada namanya Kuat. Kata Kuat, "Sudah Richard, Baradae, jangan ikut campur," kata Deolipa. Sementara saat itu posisi Brigadir J sudah berada di lantai bawah. Akhirnya Richard turun. Pas interview, saya tanya ke Richard ada apa di atas. Dia bilang saya gak tahu bang, makanya saya turun saja. Ya, sudah di bawah saya ketemu Yosua. Tapi saya gak tahu persoalan apa. Tapi Kuat marah-marah, ujar Deolipa. Menurut Deolipa dari pengakuan Baradae, pada saat Putri menangis, hanya ada Susi, Kuat, dan Brigadir J atau Yosua yang menemaninya. Hingga akhirnya mereka dari Magelang kembali ke Jakarta, dan peristiwa pembunuhan yang menewaskan Brigadir J terjadi.